pembahasan hari ini kita akan kawal secara baik bagaimana RPJMD ini bisa menghasilkan output yang baik juga buat masyarakat. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada pemirsa Telusur Parlamentaria, sore ini kita berkenan diterima oleh Ketua DPR, Wakil Ketua DPRD, Wakil Ketua 2 ya Bang? Siap. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Bekasi yang ganteng, ya luar biasa, Bang Faisal, Sarjana Ekonomi SE. Terkenal beliau ini, di ruangannya banyak anak-anak media pada ngumpul Bang ya, setiap hari itu ya. Luar biasa memang. Jadi tempat nongkrongnya anak-anak media itu bukan di Medsen, tapi di ruangannya Bang Faisal nih, Wakil Ketua 2. Menandakan bahwa beliau orangnya Terbuka, informatif ya. Nah, hari ini kita akan membahas terkait RPJMD nih Bang, ini yang lagi sedang digodok oleh DPRD dan barusan tadi selesai paripurnanya. Silakan memperkenalkan diri Bang, izin Bang. Ya, oke. Terima kasih Bang Diki. Siap. Benar, hari ini kita sedang melaksanakan RPJMD tadi pembahasan, dan isi RPJMD itu tentu kan memang visi misi kepala daerah yang kemarin menang ditumpahkan dalam bentuk perencanaan 5 tahun ke depan, dan tentu ini tidak terlepas dari apa yang diinginkan masyarakat. Serta hal-hal pokok wajib yang memang pemerintah harus laksanakan. Hanya memang nanti pembagian itu bertema selama 5 tahun. Itu Bang Diki. Dibagi per tahun Bang. Betul. Bagi per tahun. Nah, pandangan Abang nih tadi setelah paripurna RPJMD seperti apa sih Bang? Ininya ada kesepakatan kah, atau ada yang ingin tambahan, atau ada yang sama sekali bahkan yang kritikan-kritikan terkait RPJMD ini seperti apa? Ya, secara umum sih sebenarnya kita sepakat ya. Sepakat ya? Secara umum ya Bang? Iya, karena memang semua yang dituliskan itu juga kan sesuatu yang baik-baik buat Kota Bekasi. Siap. Hanya memang titik tekannya kita perlu ada pembahasan. Contoh, kita pengen pemerintah serius di bidang pendidikan misal. Siap. Tentu ini akan terlihat di Renja 2026 yang segera akan kita bahas lagi nih. Artinya pemerintah tidak bisa meninggalkan hal-hal pokok wajib begitu saja. Dan di luar itu seperti pembangunan misalnya. Kesehatan nggak masuk Bang? Secara umum sudah aman, kita udah aman ya. Karena UHC sudah. UHC kita sampai di mana nih sekarang? Udah 100%. Oh iya? Iya. Dan 99,6%. Iya, artinya sudah 100%. Siap. Artinya di luar itu juga kita punya LKM NIK. Iya, siap. Ya kan, kita punya. Jadi sudah ada cover-cover ya Bang ya? Iya, dan no isu lah sampai. Iya, siap. Gitu. Berarti sudah isu kesehatan sudah dianggap Kota Bekasi oke lah ya Bang? Oke. Bahkan kan semenjak beberapa tahun terakhir. Iya, nggak ada komplain terkait itu warga Kota Bekasi ya Bang? Saya rasa nggak ada. Nah ini tadi pendidikan dan kemudian Bang? Pembangunan. Karena kan di kota metropolis seperti Bekasi ini kan udah nggak pantas sebenarnya kalau sampai kita nggak punya grand design. Siap. Ya. Mau kemana sih ini arah pembangunan kita? Satu, gitu ya Bang? Yang paling mendasar aja, minimal jalan sudah terintegrasi. Iya. Ya kan? Betul. Di samping jalan tentu kita tahu ada yang namanya trotoar, hak pengguna jalan kaki. Tentu biasanya di sampingnya pasti ada saluran. Betul. Nah, ini kan setahu saya grand design Kota Bekasi ini belum ada. Oh iya ya Bang? Belum ada ya? Gambar secara keseluruhan Kota Bekasi. Siap. Artinya kalau tidak berdasarkan pengajuan Musrembang, mungkin pemerintah nggak tahu PR-nya. Wilayah mana yang belum terbangun saluran, ya Bang ya? Wilayah mana yang luar biasa ya? Nah itu, ini kan penting sebenarnya untuk pemerataan, untuk kesempurnaan juga di Kota Bekasi. Dan ini akan merubah wajah Kota Bekasi secara keseluruhan. Memang membutuhkan anggaran yang besar. Siap. Itulah gunanya perencanaan kan. Iya benar. Nah, tapi bagaimana bisa merencanakan kalau grand design itu belum ada? Nah itu menjadi mungkin kritik kita ke depan untuk memaksa pemerintah menyiapkan itu semua.
Dan selanjutnya sektor ekonomi kan juga nggak kalah penting. Betul. Artinya sebagai kota perdagangan dan jasa ya Bang ya. Banyak hal ya. Contoh, bagaimana pemerintah bisa menggait investor untuk misalnya melakukan perputaran ekonomi di Kota Bekasi. Bagaimana pemerintah menyediakan wadah untuk memberdayakan UMKM yang memang sudah terdaftar hari ini. Ya kan? Bagaimana pemerintah menciptakan tempat-tempat hangout untuk masyarakat yang memang sifatnya pemberdayaan UMKM. Ya kan? Syukur-syukur Syukur-syukur Kota Bekasi bisa menjadi pusat wisata seperti Jogja domestik gitu kan. Nah, iya itu kan. Nah, ini kan semuanya kan ada di pemerintah. Nah, itu saya rasa menjadi bagian penting yang harus dipikirkan secara baik. Toh dinas terkaitnya juga sudah ada kok. Tinggal arahan dari kepala daerah untuk mereka fokus di tahun kesekian ini harus terrealisasi kan gitu. Nah, dari 3 hal ini Bang, pertama pendidikan, kemudian konsep pembangunan tadi, dan terakhir UMKM itu memang tidak tercakup dalam RPJMD. Tercakup. Hanya kan masih umum tadi saya katakan. Oh, tidak spesifik ya Bang? Ya, tentu spesifiknya kan kita perlu diskusi kan gitu. Betul. Mau arahnya kemana. Dan kalau semua tadi itu memang membutuhkan biaya yang nggak kecil, cari dong potensi-potensi kebocoran PAD kita sampai hari ini. Contoh, di dinas LH, di sana kita kenal yang namanya retribusi sampah. Ya kan? Banyak saya rasa perumahan itu dimintanya global. Perumahan gitu ya, bukan perumah ya. Nah, atau apartemen misalnya, global. Betul Bang. Ini kan loss potensinya besar. Benar. Dan ini belum diatur secara detail. Ya, sekarang kita sanggup memajaki setiap rumah dengan yang namanya PBB. Kenapa Kak kita bisa juga bentuk sebuah seperti halnya PBB, tapi untuk misalnya urusan sampah atau misalnya untuk urusan billboard. Kan sanggup pemerintah. Dan itu kan loss potensi yang selama ini diabaikan. Parkir misalnya. Masih banyak parkir liar ya Bang ya? Bukan parkir liar. Parkir liar itu artinya yang nggak jelas. Artinya sebenarnya target capaian yang bisa didapat pemerintah jauh lebih dari yang hari ini ditetapkan. Betul, sepakat saya. Gitu loh. Sehingga semakin besar kita punya uang, tentu kan semakin leluasa juga kita mau melakukan pembangunan apapun. Jadi intinya RPJMD ini sebenarnya partisipatif atau formalitas gitu ya Bang hitungannya ya? Maksudnya, sorry? Iya, partisipatif tuh harus duduk dulu bareng, kita harus berpartisipasi dalam menuju pembangunan Kota Bekasi, atau cuman sekedar formalitas saja itu yang seperti tadi Abang bilang, gambaran besarnya saja, tidak khusus gitu. Iya, makanya rapat-rapat rutin kita jadwalkan untuk mencari detail, untuk mencari titik tekan, untuk mencari kesepakatan, untuk membedah sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh masyarakat. Nah itu kan sering kita jumpai pada saat reses misalnya, atau keseharian kita dapat informasi dari warga terkait satu dan lain hal gitu kan. Nah itu kan kita sampaikan, dan itu sebisa mungkin mereka menyerap informasi itu untuk dijadikan range per tahun mereka gitu loh. Udah fokus di sana Bang ya. Ya. Nah Bang, pendidikan ini kayaknya masih jadi PR berulang nih. Kira-kira dari DPRD sendiri apa sih Bang way out-nya ini untuk pemerintahan Kota Bekasi? Karena setiap tahun sebenarnya way out-nya sudah ada sejak lama. Karena Dinas Pendidikan itu sudah memiliki pemetaan yang komprehensif. Betul. Di mana daya serap sekolah yang tinggi, di mana kekurangan sekolah yang cukup banyak, di mana tidak dibutuhkan lagi, itu kan semuanya pemetaannya sudah ada di Disdik. Hanya kan Disdik sebagai user saja, sebagai pengguna saja. Betul. Artinya untuk mendirikan sebuah sekolah baru harus ada tanah atau lahan yang hari ini kita tahu harus disiapkan oleh bagian aset misalnya. Benar. Nah setelah itu harus ada
perencanaan pembangunan lagi dari Perkintan misalnya, dan ini kan satu garis kebutuhan yang sama kan, tapi kan Aset tidak memikirkan itu saja. Betul. Perkim tidak memikirkan itu saja. Nah, gimana supaya duduk bareng satu persoalan ini bisa satu irama? Sudah ada sudah ada arahan ke sana Bang dari Dewan. Kalau kita tetap ya tuntutannya bagaimana USB baru yang dibutuhkan oleh wilayah-wilayah itu segera terrealisasi. Tapi kan bosnya OPD kan Abang tahu. Tentunya kepala daerah. Nah ini kan tinggal bagaimana strong goodwill kepala daerah untuk ya sudah tahun ini tolong selesaikan beberapa titik, tahun depan sekian. Nah ini kan makanya kita perlu diskusi. Siap. Jadi pandangan umum tadi RPJMD tadi intinya seperti itulah ya Bang? Ya artinya yang sudah bagus kita apresiasi, yang belum masuk kita ingatkan kembali. Bang, izin sebelum ini kan di pemerintahannya wali kota yang sebelumnya sempat tercetus bahwa konsep pembangunan kita itu adalah konsep pembangunan yang berdasarkan smart city, Bang. Oke. Nah, itu kan sepertinya memang sudah dimulai itu, gongnya sudah dicanangkan. Niatnya sudah ada. Apakah itu bisa diteruskan di ini atau seperti apa, Bang, di Kota Bekasi ini? Bicara smart city, sebenarnya ini juga kalau mau diidentikan juga identik sama bagaimana hari ini pemerintah dengan serius menciptakan sebuah sistem yang tidak bisa ditabrak oleh wajib pajak. Digitalisasi maksud Abang? Smart city kan? Iya betul. Nah, artinya boleh mereka menggaungkan itu, tapi jangan hal kecil dong. Orang kepala daerah itu harus bisa dirasakan se-Kota Bekasi. Betul. Enggak part by part. Jadi ya DKI sebenarnya bisa sangat kita contoh. Rapi ya mereka. Bagaimana pajak online mereka sudah tidak bisa diganggu gugat lagi tuh ya. Dia kalin ya itu. Betul. Dan pernah saya tanya, mereka memang invest untuk sistem itu sampai 500 miliar. Tapi kan worth it ya Bang? Sangat dong kalau untuk menghasilkan triliunan ya. Nah, hanya kan kita nggak perlu sebesar itu. Iya. Dalam skop yang lebih kecil lah. Penduduk kita kan hanya 2 juta. Iya. Mereka kan 8 juta. Jadi kan mungkin 1/4 atau 1/3-nya misalnya. Artinya dengan 200 miliar investasi di sistem yang baik, tentu ini kan bisa akan memompa. Berefek gede. Sangat. Ini kalau mau dikaji detail, ini kita kaya. Sebenarnya. Iya. Menurut pandangan Abang sebagai Dewan ini 2 digit. Bocornya di mana, Bang? Semua sektor. Semua. Loh, tadi kita sudah bahas soal sampah. Soal retribusi billboard misalnya. Tadi Abang sebutin lagi parkir. Ya kan? Ini memang belum pernah ditangani secara serius yang memang menggunakan sistem yang tercanggih yang tadi Abang bilang kita harus mengarah kepada smart city. Betul. Karena itu pernah didengungkan, Bang. Jadi Bekasi smart city. Betul. Kan sayang kalau itu dibiarkan saja. Kalau tadi kata kuncinya smart city. Terus kalau pilihan saya adalah merapikan sektor pajak secara online. Iya. Besar kan? Besar efeknya. Ya sudah. Betul. Ya termasuk juga pendataan wajib pajak kan perlu smart city, perlu digitalisasi. Sistemnya makanya dibuat dulu. Sama parkir segala macam tercakup di situ kan Bang ya? Yes, makanya sistem dibuat dulu. Sekarang Abang sudah punya yang namanya mobil kendaraan. Abang mau pakai ke pesta. Jadi betul. Mau Abang Grab, jadi. Mau Abang pakai nganter anak, iya. Bisa. Bener nggak? Tapi kan siapin dulu kendaraannya. Belum mengarah ke sana kita, Bang. Menurut Abang. Sejauh yang saya lihat dalam perencanaan pemerintah belum ada. Oh. Konsep itu belum digaungkan. Iya, kalau ada kita udah bisa lihat dong perencanaan penganggarannya. Sudah ada anggaran-anggarannya. Sudah ada perencanaan penganggaran. Tidak ya. Kami akan lakukan digitalisasi di bagian sektor pajak dengan serius di tahun 2026. Ini anggarannya kami butuh sekian. Belum ada.
Itu menurut saya koridor yang paling harus dijaga ya dalam satu daerah ya, di mana kebocoran-kebocoran itu kan akhirnya jadi keuntungan-keuntungan dari pihak-pihak tertentu saja, sehingga kota kita ini ya agak lamban bergeraknya menurut saya gitu Bang. Sederhana kan? Iya. Ke depan nih RPJMD seperti apa Bang? Mengundang lagi wali kota? Oh jelas, karena di satu sisi hari ini beliau nggak datang nih, dengar kabarnya. Iya, saya informasinya ada urusan lain ya. Tapi lepas dari itu, baik Komisi 1, 2, 3, dan 4 punya tupoksi masing-masing yang akan juga mengawal dengan cara mereka. Dan di Banggar pun juga kami ada sendiri juga bidangnya betul, ya. Betul. Jadi ya optimalisasi dari teman-teman saya rasa perlu didengar lah sama pemerintah. Gitu loh, jangan hanya sekedar tukang stempel kita ini. Formalitas Bang. Iya. Jadi ya itu kan pilihan pemerintah ya. Kita sudah berupaya untuk mengajak bersinergi sebenarnya. Ya kan, jadi bahwa RPJMD itu bukan hanya sekedar dokumen administratif sebenarnya, tapi merupakan cetak biru ya Bang ya. Iya, cita-cita, keinginan masyarakat. Ya selain itu juga visi misi mereka, tapi yang benar-benar outputnya memang dirasakan oleh masyarakat. Yang Abang lihat dari RPJMD ya karena masih umum Bang, karena kan mereka sendiri baru dilantik Februari. Ya kan, hari ini kan ada janji-janji kampanye yang mungkin itulah aspiratif kan ke RPJMD kan. Iya, yang paling terlihat memang akan adanya hibah dalam bentuk pembangunan ke setiap RW yang nilainya 100 juta. Gitu kan, dan kita juga sudah berpesan bagaimana mekanisme ini diatur secara baik. Gitu kan, tapi kan kecil sekali kalau kita hanya ngomongin itu doang kan. Iya betul. Kita harus ngomongin yang lebih besar lagi. Nggak menyentuh itu. Ya menyentuh, tapi kan banyak hal lain yang sebenarnya bisa menjadi tugas yang bisa diselesaikan. Nah menurut Abang setelah kita bahas tadi terkait digitalisasi dan smart city, kira-kira cocok nggak itu sih Bang diimplementasikan ke kota kita ini? Cocok lah. Cocok ya. Kita biar bagaimanapun satu bersebelahan dengan Jakarta. Betul. Mereka sudah menggunakan itu. Jangan juga sampai ada ketimpangan yang luar biasa. Jomplang Bang. Ya. Dan bukannya kita nggak punya uang, kita punya uang. Potensi ada, uang ada, perangkat lengkap. Kota yang paling mirip dengan kita nih apa Bang? Sepengalaman Abang jadi anggota Dewan. Kota yang paling mirip dengan Kota Bekasi? Kalau DKI. Kalau DKI kan provinsi Bang. Makanya dipecah menjadi Jakarta Timur. Ya, Selatan. Kita tipikal kok. Kalau Jogja? Beda ya, di sana kan ada sistem kerajaan juga kan. Oh, artinya ada itu ya, artinya, ada part of itu ya. Iya, dan tingkat penduduk itu kan beda. Maksudnya kita ini kan udah terlalu maju ya Bang? Enggak, banyak orang setiap hari melakukan perpindahan ke Kota Bekasi. Penduduk kita padat dan dari berbagai macam sumber. Tentu kan ini enggak bisa. Satu paternalistik ya. Iya. Udah macam suku di sini ya gitu ya. Iya, dan memang miripnya Jakarta sebenarnya ya Bang. Betul. Kalau Medan Bang belum bisa disamakan. Iya, sebenarnya dibilang nggak sama juga tentu enggak. Tapi kan kenapa harus jauh-jauh? Toh sudah ada kota yang berhasil di dekat kita sebelah kita. Dengan karakter yang kurang lebih sama. Ya sekarang kalau PAD DKI itu 100T, kalau dibagi 6, ya kan mereka kan ada 6 kota kan? Ya sekitar 15. Artinya kalau kita atasi kebocoran PAD kita, bisa dapat kita tuh segitu ya, sekitar 15 ya. Kalau menurut Abang 2 digit itu tembus di angka? Kalau dirapikan sesuai dengan ini? Yang pasti di atas 10. PAD ya, bukan APBD. Di bawah 15 ya? Berarti? Bukan APBD ya? Iya PAD Bang. PAD ya? Gitu loh. Ya sekarang boleh dibilang kan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor kita udah sangat rapi. Ya.
terdata dengan sangat baik. Betul. Itu nasional lah ya, Bang. Itu saja kita dinyatakan tertinggi se-Jawa Barat. Harusnya dengan itu tuh sejalan nggak? Iya. Itu aja jadi patokannya artinya. Loh, iya dong. Berarti kalau pajak PKB kita aja segitu besarnya, berarti mobil sebanyak itu berseliweran menggunakan parkir sama tingginya. Berarti billboard, perkembangan hunian, retribusi sama, ini kan selaras semua. Sepakat. Iya dong. Nah, itu kan bisa jadi cermin bahwa memang sistem digitalisasi yang baik yang memang menjaga wajib pajak ini tidak nakal, tidak mengemplang ya kan. Ya tentu akan berefek pendapatan daerah yang besar. Menurut Abang sebagai wakil ketua 2 nih, RPJMD itu masih realistis nggak sih, Bang? Masih lah, sejauh outputnya memang buat masyarakat, dan nggak banyak secara umum kan yang bisa ditawarkan gitu loh. Tapi kan kalau hari ini misal layanan dasar administrasi kependudukan saja kita masih belum becus misalnya. Adminduk ya misalnya. Terus kita udah ngomongin hal-hal yang lebih tinggi, kayaknya ini aja belum jejak gitu ya Bang. Nah, berarti kan apa nggak dibutuhkan pemerintahan yang benar-benar serius, fokus nih? Paham nggak Bang? Ya. Artinya kalau Abang mau bedah seluruh sektor, tentu seluruh sektor punya masalah. Panjang ya. Ya kan? Nah, hari ini kan pemerintahan baru. Dengan semangat baru, niat yang pasti baik. Benar. Perangkat itu sudah tersedia, Bang. Tadi saya ngobrol juga di tempat lain ya. Bahkan kita punya pemerintahan itu kan di tingkat RW. Ada ketua RW. Bahkan ada yang namanya pamor. Iya. Itu aja keberadaannya belum optimal. Contoh, ini agak lucu Bang. Menurut Abang RW saya itu duluan nih, Bang. Legal atau ilegal? RW? Ya. Legal lah. Nah, kenapa mereka hanya cuma dilantik habis itu didiemin? Dikasih kantor enggak, dibimbing enggak. Abang yang bilang itu legal? Legal dong. Terus kenapa dibiarin setelah polisi pelantikan? Aja kalau mau ngapa-ngapain ngadepin RW dulu, Bang. Kenapa dibiarkan setelah pelantikan? Khusus Bang di situ mungkin ya. Loh, mereka jelas spesifik. Mereka adalah pemerintahan di bawah. Betul. Pertanyaan saya, pernah nggak RW ini di BIMTEK? Belum pernah ada itu, Bang. Apa sih fungsi dinsos buat warga kamu? Apa fungsi dinkes buat warga kamu? Iya. Fungsi Basnas apa? Iya. Penting nggak? Terobosan tuh. Loh, RW di BIMTEK ya kan? Luar biasa. Iya dong. Sehingga dia sebagai RW tahu. Kalau lurah di BIMTEK biasa gitu. RW loh yang di BIMTEK ya kan? Sehingga mereka 3 tahu. hari itu Bangnya dikurung ya. Itu teknis ya. Okay. Tapi artinya memberikan input informasi kepada mereka karena mereka diakui secara legal dengan SK. Diajarkan dong, Pak RW, fungsi disdik buat warga Bapak ini. Ini pembicara dari disdik Bapak tanya dari A sampai Z. Fungsi Basnas ini. Fungsi Disduk Capil ini. Fungsi dinas ini. Sehingga apapun persoalan yang ada di wilayah yang katanya masyarakat ngadu ke RT, ngadu ke RW, ada solusinya. Artinya mereka diakui kan sebagai fasilitator ya, mereka iya dong. Fasilitas lah ya. Iya dong. Sebagai pemerintahan dalam wujud yang lebih ke yang lah SK-nya dari pemerintah. Mereka satu garis sama wali kota. Itu terkait ininya Bang, penghasilannya seperti apa itu Bang? Ya kan hari ini kepala daerah juga sudah menjanjikan insentif. 100 juta itu ya. Bukan, insentif untuk jabatan. Jabatan, siap. Nah, iya. Ya sudah diimplementasikan kah? Sudah mulai atau belum? Menurut Abang? Ya belum lah. Belum ya. Masih berupa janji dong berarti. Bahkan ini belum pernah sempat dijanjikan. Karena ini kan agak out of the box ya, walaupun sebenarnya ini
normal ya kalau menurut saya. Ya sekarang kita sudah meng-SK-kan seseorang untuk mewakili kita di tingkat skup RW dengan status pemerintah namanya. Ya kan, dia sah gitu ya. Di bawah kendali lurah. Tapi habis dikasih SK ya sudah kayaknya terjadi di seluruh Indonesia juga itu Bang ya. Ya kalau gitu ini terobosan. Karena kan mereka nggak cuma ngurusin pembangunan Bang. Ya hajat hidup masyarakat. Fungsi semua dinas apa kalau outputnya bukan ke masyarakat? Betul. Sepakat saya. Oh ini pemirsa, sebentar Bang, break dulu, luar biasa ya. Kalau kemarin kita dapat hal yang baru bahwa Ketua DPRD sudah mau melakukan BK Awards Bang. Hari ini kita dapat RW-nya di BIMTEK. Ini luar biasa nih. Dan itu saya rasa sederhana. Artinya dan itu sesuatu yang sebenarnya harus. Nah, kedua, contoh, fungsi pamor apa ada di RW situ? Nah itu juga saya kurang paham tuh Bang, pamor itu, karena mirip-mirip dengan RW. Tinggal kita berdayakan kan. Contoh, pertanyaan saya, akte kelahiran, akte kematian, perpindahan orang dari luar ke dalam, mengurus kartu keluarga yang digital dan lain sebagainya, benar, di satu sisi memang butuh adanya permohonan dari warga. Tapi kalau kita bikin terobosan, apabila pamor melaporkan ada warga yang meninggal, boleh nggak lurah datang memastikan apakah yang meninggal ini sudah memiliki akte kematian? Kalau belum, langsung kasih hari itu juga, langsung kasih kartu keluarga yang baru, dinyatakan dia sudah keluar dari kartu keluarga. Jemput bola ya. Ini kan bisa jadi bentuk permohonan, bisa jadi bentuk pelayanan. Iya. Turun langsung. Nah, apakah ada pamor mengatakan, Pak, si Anu baru lahiran istrinya? Boleh nggak lurah memastikan? Tapi kan kalau tadi RW sudah kita BIMTEK, langsung dia tahu fungsinya. Selesai itu. Nah, ini akte lahir anak kamu, ini kartu keluarga kamu, anak kamu sudah masuk dalam kartu keluarga. Bagian dari pelayanan. Dan infiltrasi asing juga susah masuk loh Bang kalau udah begitu kan. Iya. Misalnya RW-nya pinter. Iya, ada yang aneh-aneh gitu kan, jadi susah masuk. Dan kalaupun memang ternyata tingkat kriminalitas tinggi juga, jadi akhirnya kita bisa paham kan di RW sekian, di kelurahan mana gitu kan, jadi terdata rapi gitu. Nah, kembali lagi digitalisasi Bang. Ya, digitalisasi itu kan di satu sisi yang tadi seperti itu kan untuk mempermudah masyarakat. Tapi untuk RW berlaku seperti itu kepada masyarakat, ya dia harus ada ilmu pengetahuannya dulu kan. Ada guidance-nya lah ya buat mereka. Itulah yang harus didapatkan teman-teman RW pada saat BIMTEK. Sudah pernah ngusulin ini? Iya, sudah. Di Tapem. Oke. Tapem harus menganggarkan anggaran sekian, fungsinya untuk membimtek para RW Kota Bekasi. Dan kalau mau lebih selaraskan lagi sebenarnya, samakan saja SK mereka dengan SK wali kota. Masa berlakunya 5 tahun gitu. Sehingga mereka adalah benar-benar mitra kepanjangan. Selama ini berapa tahun Bang? Ya tumpang tindih. Ada yang 2 tahun. Bukan. Jadi 5 tahun, tapi kan tidak serentak gitu loh. Oh. Yang ini baru jadi RW, yang ini baru habis, yang ini tinggal setahun lagi. Mau pemilu baru jadi RW. Gitu. Nah, sedangkan RW yang ini sudah berkomunikasi sama beberapa dewan dinas untuk menggarap wilayahnya. Tiba-tiba bulan depan mereka SK-nya habis, diisi RW baru, nggak tahu perjanjian yang lama. Diserentakkan berarti pemilihannya. Kalau baik, kenapa? Kalau Abang jadi wali kota, maunya bagaimana? Biar nggak ribet sih seperti itu. Usai pilkada bikin pemilihan RW gitu kan? Ya dong. Jadi dia kan di kepanjangan tangan pemerintah. Betul. Jadi nggak ada lagi yang ini ya. Pemilihan RW berarti serentak ya? Iya, benar. Pemilu RW. Luar biasa. Itu kan terobosan ya? Iya, betul. Guna mempermudah pelayanan. Ya kan, mempermudah
suksesi visi misi. Yang paling penting sih PJMD. informatifnya Bang sebenarnya. Nah, iya, makanya satu periode yang sama. Iya. Nah, kalau informasinya udah dipegang sama RW yang lama terus dia ganti gimana? Iya. Tapi banyak juga RW kita yang memang bukan RW yang, maksudnya gini Bang, mereka kan juga punya kesibukan kerja kan, karena Kan mereka nggak mungkin juga perangkat. gajinya Kan mereka mencukupi. punya perangkat. Ya, ada Sekretaris, ada bendahara, ada anggota, ada bidang-bidang ini. Siap. Artinya bisa diwakilkan lah Bang ya gitu ya. Iya. Mantep ini RW Bimtek, kemudian pemilu RW. Kalau terjadi Kota Bekasi leader nih ya kan. Jadi contoh orang-orang pada datang semari semua nih di daerah-daerah lain tuh kan, ngelihat kok bisa gitu ya kan. Iya. Nah ini Bang setelah RPJMD ini menyetujui tadi Abang bilangnya. Iya, karena ini kan umum semuanya baik. Hanya nanti detail-detailnya tentu kita berdiskusi. Berarti ada pengawalan dan pengevaluasi, atau evaluasi dulu baru dikawal, atau seperti apa Bang? Seperti yang tadi saya bilang, setiap AKD punya caranya sendiri untuk bagaimana ini bisa menjadikan output yang baik. Gitu loh. Karena semua dinas tentu kan bermitra dengan entah itu komisi 1, 2, 3, dan 4. Oke, Bang. Abang kan sudah 2 periode nih ya. Ini masuk periode kedua. Nah, apa kira-kira RPJMD yang hilang dari periode yang kemarin, Bang? Yang di sini hilang atau sama sekali tidak dibahas atau seperti apa gitu? Nggak bisa Bang, secara umum lagi-lagi ini semua sama. Hanya kan untuk detailnya ini kan pasti turunannya banyak sekali. Dan ini kan lagi-lagi erat kaitannya sama pembiayaan. Makanya tadi nggak cuma sekedar merencanakan hal yang baik saja, tapi juga berpikir bagaimana dengan potensi yang ada kita meminimalkan kebocoran pendapatan. Berarti DPRD lagi fokus terkait kebocoran-kebocoran. Ya kalau itu bicara itu memang ada Banggar, ada Komisi 3. Memang sudah dimulai. Iya. Gitu. Tapi ini kembali ke pertanyaan saya Bang. Periode kemarin tuh ada pembahasan yang intens terkait apa, dan di sini itu enggak, atau seperti apa sih Bang gambaran di RPJMD kali ini? Bahkan sebenarnya banyak yang baru kalau saya lihat. Yang sekarang ini? Iya, karena contoh saya sering juga menyuarakan bagaimana kita membuat tadi titik-titik UMKM yang memang bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan ya. Iya, dan itu disambut baik sama kepala daerah untuk mencoba misalnya menjadikan Kalimalang menjadi pusat wisata kuliner. Nah, kayak kemarin juga Stadion Candrabaga, saya juga berharap itu bisa menjadi pusat kuliner juga di malam hari misalnya. Plaza itu? Enggak, Candrabaga, stadionnya di dalam ya? Enggak, di luar, putarannya itu. Karena kan itu kan aktivitas masyarakat untuk berolahraga. Kemana sempat ada tuh Bang kulineran, tapi sekarang udah di... Ya, artinya kalau pemerintah ini tidak sanggup melaksanakan itu, kan pihak ketiga banyak yang bagus-bagus. Oh iya betul. Tinggal regulasinya diatur sama pemerintah. Selektifnya seperti apa? Ya, toh itu juga kan PAD, ekonomi semua jadi satu di situ. Siap. Jadi wisata juga ya Bang, wisata. Jadi... Harus Bang, karena memang kalau kita jadi wisata ini kan investor dadakan juga, orang datang ke Bekasi menghabiskan uangnya hanya untuk misalnya mencobai makanan ini dan lain sebagainya. Nah itu kan peran penting pemerintah dalam bentuk regulasi harus disiapkan. Sudah banyak sih Bang sebenarnya kalau yang saya lihat para investor itu melihat Kota Bekasi ya. Betul. Sebagai sebagai tempat juga yang potensi untuk potensi income tinggi juga gitu Bang. Iya. Ya banyak misalnya kalau kita lihat kan bisnis musik ya. Terus kemudian terakhir ini sepertinya olahraga padel itu juga udah mulai mau masuk Bang di sini kan. Kebayang kalau infrastruktur kita secara keseluruhan rapi duluan, akan jauh lebih nggak bocor lagi gitu ya kan Bang?
Jadi seberapa pun yang masuk jauh lebih mendatangkan investor bahkan. Iya. Nah, banyak hal yang baru. Apa kira-kira Bang hal-hal yang barunya itu? Ini kan gini Bang, tadi terkait dijadikan sentra-sentra kuliner. Kemarin kan sempat ada sempat ada penggusuran. Tapi saya lihat hasil penggusurannya juga nggak optimal tuh Bang, dibiarkan begitu saja. Bahkan ada beberapa nggak tuntas. Iya. Kan Kalimalang mau dijadikan, tapi ternyata ya dibiarkan saja begitu. Nggak lama lagi nanti ada lagi yang dagang di situ atau apa seperti itu tadi yang mau bilang nggak tuntas. Ya kita tuntut sama-sama pemerintah untuk konsisten bagaimana pada saat sudah menyatakan perapihan wilayah, ya sudah rapikan sampai selesai. Nah, kompensasi teman-teman yang memang terkena dampak penggusuran yang status mereka adalah UMKM didata dengan baik dan disiapkan tempat penggantinya. Iya. Dan itu kita bisa, pasti bisa. Nah itu yang digusur-gusur kemarin yang di pinggiran Kalimalang di depan kantor DPRD ini mau dijadiin apa Bang sebenarnya? Agak melenceng sedikit. Iya, kalau mau di dijadikan depan wisata DPRD itu kan sebenarnya dibuat wisata air dan kuliner pun sebenarnya bisa. Iya. Hanya kan kalau bisa ini kan tertata dengan baik, terencana dengan baik, artinya tidak juga mengorbankan sisi keindahan, tidak juga mengorbankan dari kenyamanan masyarakat, pengguna jalan raya, ya. Semua. Nah ini yang tadi saya bilang ini perlu dipikirkan secara blueprintnya harus mateng gitu. Betul. Nah kalau nggak sanggup silahkan hubungi pihak ketiga. Begitu banyak orang pintar soalnya di sana kan yang memang fokus di situ banyak, gitu ya kan. Oke, kira-kira menurut saya kayaknya udah full nih Bang. Siap. Luar biasa yang saya dapat breakthrough-nya tadi tuh terkait RW karena memang fokus pelayanan masyarakat itu memang basisnya dari sana Bang. Betul. Ya kan? Betul. Nah, silakan Bang memberikan kata penutup Bang, strong point buat pemerintah juga buat kawan-kawan kita di Dewan. Ya. Artinya kami berharap besar sama pemerintah hari ini untuk menggunakan waktunya 5 tahun secara optimal dan kami di DPRD sangat siap untuk diajak terlibat berdiskusi bagaimana mengawal semua kegiatan-kegiatan pemerintah ini biar berhasil secara 100% dan tentunya outputnya langsung dinikmatin oleh masyarakat Kota Bekasi. Oke, terkait RPJMD ini Bang, spesifik seperti apa Bang? Boleh disampaikan? Ya, artinya pembahasan hari ini kita akan kawal secara baik dan kita juga bagaimana RPJMD ini, itu tadi sebenarnya sama aja, bisa menghasilkan output yang baik juga buat masyarakat. Siap. Ya, demikian telusur parlementaria. Luar biasa ya hari ini kita dapat masukan banyak nih dan kebenaran Bang Faisal ini juga aktif turun ke masyarakat jadi tahu benar bahwa kebutuhan masyarakat, makanya tadi ada tercetus RW ikut BIMTEK gitu ya, luar biasa. Bang terima kasih buat waktunya Bang. Terima kasih luar biasa sudah menerima kami di tengah kepadatan jadwal hari ini ya. Kita diterima, kita bisa membahas, mengulas. Semoga ini semua percakapan kita, kemudian podcast hari ini berguna buat menambah pengetahuan dan jangan lupa untuk subscribe dan like agar channel kita terus bertahan dan makin lama makin bagus. Terima kasih Bang Faisal. Sama-sama. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Bekasi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.